sesuatu dunia yang baru, yang gemerlap, yang luar biasa hebat. Di sana ada takhta dan ada orang yang duduk di takhta itu. Dan sekian banyak gambaran yang menarik. Tetapi yang paling penting, hemat saya, yang harus digarisbawahi adalah semua yang ada di sekitar takhta itu setiap saat memuji dan memuliakan yang ada di takhta itu. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 16 November 2022, pekan biasa ke-33. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Wahyu bab 4 ayat 1 sampai 11 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Membaca dan merenungkan kedua bacaan liturgi hari ini mengingatkan saya akan sebuah cerita sederhana tentang seorang guru bijak dengan ketiga muridnya. Guru bijak ini bertanya kepada ketiga muridnya, untuk apa Tuhan menciptakan manusia? Murid yang pertama menjawab, Tuhan menciptakan manusia supaya manusia hidup bahagia bersamanya. Murid yang kedua menjawab, Tuhan menciptakan manusia supaya manusia mencintai Tuhan dan hidup bahagia bersama dengan Tuhan. Guru bijak bertanya kepada muridnya yang ketiga, menurut kamu, untuk apa Tuhan menciptakan manusia? Dengan tegas, murid yang terakhir ini berkata kepada gurunya, Tuhan menciptakan manusia supaya manusia mencintai Dia dan membuat supaya Dia, Tuhan itu, dicintai. Dan sesudahnya, manusia bahagia bersama dengannya. Saudari dan saudara terkasih, tiga jawaban dari ketiga murid tadi. Jawaban yang pertama lebih sederhana, kemudian agak disempurnakan oleh jawaban yang kedua. Dan jawaban yang ketiga adalah jawaban yang menyempurnakan dua jawaban yang pertama. Dan jawaban-jawaban murid ini, hemat saya, senada dengan apa yang dikatakan dalam kedua bacaan liturgi hari ini. Rasul Yohanes dalam bacaan yang pertama mendapat penglihatan. Apa yang dia lihat? Yang dia lihat sesuatu dunia yang baru, yang gemerlap, yang luar biasa hebat. Di sana ada takhta dan ada orang yang duduk di takhta itu. Dan sekian banyak gambaran yang menarik. Tetapi yang paling penting, hemat saya, yang harus digarisbawahi adalah semua yang ada di sekitar takhta itu setiap saat memuji dan memuliakan yang ada di takhta itu. Dengan berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, apa yang diperlihatkan kepada Yohanes Rasul itu sesungguhnya menggambarkan apa yang harus dilakukan oleh setiap manusia ciptaan Tuhan. Hakikatnya adalah memuji dan memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dalam hidupnya. Yang dilihat oleh Rasul Yohanes itu adalah sembahan, pujian, dan syukur yang terjadi di dunia yang baru, di tempat yang istimewa, yakni surga. Tetapi sesungguhnya apa yang diperlihatkan kepada Yohanes Rasul di surga itu harus sudah bisa dimulai di dunia ini, di mana setiap orang yang diciptakan oleh Tuhan dalam hidupnya
harus bersyukur, harus memuji dan menyembah Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, pertanyaannya adalah bagaimana cara yang paling tepat hidup yang selalu memuji, memuliakan dan bersyukur kepada Tuhan? Ada banyak cara. Tapi dalam konteks bacaan liturgi hari ini, terutama bacaan Injil, kepada kita diingatkan melalui perumpamaan itu bahwa kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan ketika kita mampu mengembangkan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Talenta, bakat, kemampuan. Ketika kita mampu mengembangkan itu, pertama-tama itu untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk sesama. Saat itulah kita sedang mengucap syukur. Kita sedang memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan dalam hidup kita. Menyembah, bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan tidak saja atau tidak pertama-tama dengan ucapan bibir, tetapi pertama-tama diperlihatkan melalui hidup, praktek, teladan, contoh hidup yang baik, dengan mengembangkan, sekali lagi, mengembangkan apa yang diterima dari Tuhan. Mengembangkan kemampuan, mengembangkan bakat. Tidak pertama-tama untuk kemuliaan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk kebaikan sesama. Saudari dan saudara yang terkasih, kiranya kita makin menyadari bahwa tugas kita adalah mencintai Tuhan dan membuat Tuhan dicintai dengan cara memberdayakan apa yang sudah kita terima dari Tuhan, bakat, kemampuan, waktu, pikiran, tenaga, untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebahagiaan sesama dan juga diri kita sendiri. Saudari dan saudara terkasih, mari kita melihat kembali bagaimana kita mencintai Tuhan, bagaimana kita memuliakan Dia, dan bagaimana kita mengucap syukur untuk kemuliaan namanya dalam keseharian kita. Bacaan Injil mengajak kita untuk mari mulai dari hal yang sederhana. Kita kembangkan itu, kita bagikan itu, kita tingkatkan itu. Selain untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi dengan cara bagaimana kita mengembangkannya, di dalamnya kita sudah memuliakan Tuhan yang berikan anugerah, bakat, kemampuan kepada kita. Ketika kita mampu mengembangkan apa yang kita terima dari Allah, kita sesungguhnya telah memuji, memuliakan, dan membuat Allah yang kita imani, yang kita cintai, dikenal oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, dicintai, dihormati, dan disembah. Semoga kedua bacaan liturgi ini memberikan inspirasi baru untuk kehidupan kita. Tuhan memberkati.